Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita tetap istiqomah melanjutkan ngaji kita. Ya meskipun ini sebenarnya masa prihatin, banyak saudara-saudara kita yang mendapat musibah. Kalau pakai teori-teori, banyak teori kita bahas sebelumnya, bahwa kita ini satu, kita ini level dan makom hidup kita sama selaku manusia. Sebenarnya bencana itu ya bencana kita semua. Tidak cuma bencananya saudara-saudara kita. Dan mungkin memang bukan sesuatu yang mengagetkan bahwa akhir-akhir ini banyak bencana. Karena sejak zaman Nabi dulu sudah dawuh bahwa ini kehidupan dunia hari ini itu fase-fase terakhir, babak terakhir. Makanya Nabi kita itu jadi Nabi pamungkas, Al-Quran jadi kitab suci pamungkas. Itu mungkin salah satu isyarat bahwa kalau pertandingan ini sudah final, jangan-jangan final babak kedua. Jadi sudah tidak lama lagi. Mungkin sebentar lagi ada perayaan champion atau perayaan nangis-nangis kalah. Jadi ini peringatan bagi kita semua. Ya tentunya menghadapi bencana, tidak cuma kirim Fatihah, tidak cuma sholat gaib, tidak cuma kirim doa. Karena kita ada di level yang sama, ya harusnya ayo kita lakukan apapun yang mungkin. Tidak cuma yang terbaik. Yang sekedar baik saja atau cukup baik saja juga ayo dilakukan. Apapun itu, ya termasuk tadi paling tidak ndonga, Fatihah. Doa yang tulus, jangan doa yang setengah-setengah atau doa yang terpaksa karena diajak pemimpin majelis untuk berdoa. Kalau ada waktu sempatkan nanti di kamar sendirian, doakan yang tulus. Saudara-saudara kita yang banyak mengalami bencana. Yang kedua, jangan lakukan apapun yang malah nambah masalah. Banyak sekarang yang ada bencana itu malah nambah masalah. Ya memang tipenya manusia itu macam-macam. Ada orang itu yang problem solver, dia pemecah masalah. Ada yang part of the problem, dia bagian dari masalah. Ada yang lebih kurang ajar lagi, dia troublemaker. Ya, jadi biasanya sing troublemaker ini bagian wis ono masalah nambah masalah. Kalau bisa kita problem solver, orang yang bisa nyari jalan keluar dari masalah. Maka jangan nambah masalah apa-apa. Kemarin rame ada orang, "Oh ini hukuman ini, tobato," kan gitu. Cuma nyuruh tobat yang ditunjuk orang lain. Jangan-jangan bencana itu bencana atas diri kita. Jangan-jangan bukan mereka yang disuruh tobat, tapi kita. Mereka yang jadi korban tersucikan, yang meninggal langsung syahid. Kalau itu cobaan, ujian, jangan-jangan buat kita. Apa yang harus kita lakukan menghadapi bencana itu? Bukan mereka. Loh tapi kan salahnya mereka, Pak. Mereka dosanya ABCD. Jangan-jangan dosanya mereka yang ABCD itu tidak apa-apa, tapi dosamu, kamu sombong merasa bahwa kamu lebih benar dari mereka, itu yang membuat Allah lebih murka.
Yang kayak gini kita harus agak sadar. Kalau urusannya salah bener, kudune bencananya nggak di sana, mungkin neng Israel apa neng di gitu. Bagi orang-orang yang salahnya lebih besar. Ada cerita luar biasa. Dulu umat Islam pernah shock ketika Baghdad jatuh. Baghdad itu kekhalifahan Abbasiyah. Bahasa Inggrisnya Caliphate of God, kekhalifahan Tuhan. Kalah, dijatuhkan, dijara oleh Mongol. Mongol yang barbar lagi. Ki wong kafir pol. Jadi umat Islam sok lah, kita ini sing alim ulama, para wali, para salafus soleh, wong apik-apik kalah sama orang Mongol. Ini logika yang banyak dosanya kena bencana mesti ndak masuk. Kalau kalian pakai logika itu, dulu kita kalah, sekarang kan kita juga masih kalah. Kurang banyak orang soleh apa di kalangan kita? Ya tetap kalah. Makanya logika ini mungkin perlu kita bahas lagi kapan-kapan kita ngomong filsafat bencana. Ya, lo banyak. Ada surat menyurat antara Voltaire sama Rousseau. Saat itu ada bencana di Portugal, Lisabon, sekitar abad-abad 18. Itu saling sindir antara Voltaire sama Rousseau karena saat itu gereja-gereja ambruk semua. Yang ndak ambruk rumahnya gubernur ini gubernurnya ateis, agnostik, anti Tuhan. Tapi rumahnya satu-satunya yang masih berdiri megah. Sementara gereja-gereja ambruk kabeh. Kita kan biasa gitu, wow masjidnya masih berdiri. Dulu ada kasus kebalikannya, malah tempat ibadah ambruk semua. Rumahnya orang ateis, orang tidak percaya Tuhan masih berdiri. Oh, itu terus sindir-sindiran antara Voltaire sama Rousseau. Voltaire ini kan pikirannya agak nakal-nakal gimana gitu, nyindiri orang-orang beragama. Nah, kapan-kapan kita ngomong itu ya, filsafat bencana. Yang lain ngasih pertolongan, kita memfilsafati. Yo bisane mung filsafat, jadi apa-apa difilsafati. Yang jelas semoga yang itu tadi nggak dihindari ya. Analoginya simpel, kalau ada orang kecelakaan di depan mau jatuh itu kan, ya ditolong dulu. Ndak kok ada orang jatuh terus, kamu dosanya banyak ya, tobat dulu kan ndak ngono, ya ditolong dulu. Nanti urusan tobat belakangan, ayo tobat bareng-bareng. Sekarang diatasi dulu yang itu. Ndak usah pakai logika karena dosanya banyak, karena kamu kualat saya atau kualat siapa, ndak pakai logika itu. Karena ujian itu hakikatnya untuk kita semua. Untuk kalian juga menghadapi fenomena semacam itu, apa yang kamu lakukan? Besok kita akan ditanya Allah, dulu saudaramu ada bencana mendapatkan kesengsaraan semacam itu, yang kamu lakukan apa? Aktivitasmu apa saja, kamu sudah nyumbang apa, bantu apa? Padahal kamu bisa apa? Yaitu kamu tanya sendiri pada dirimu ya. Dan mereka yang mendapatkan musibah, percayalah, mendapatkan kemuliaan kan. Di banyak ayat, banyak hadis disebut. Kan ada hadis yang bilang ma min muslimin yusaku syaukatan. Tidak ada seorang muslim yang kena satu duri saja, fama fauqoha, atau di atas itu sampai yang paling susah, illa kutibalahu darajatun, kecuali dia akan dapat naik kelas 1 derajat. Au mukhiyat anhu biha khotiatun, atau dosanya dihapus. Jadi kalau urusan kebersihan, kesucian, saudara-saudara kita yang dapat bencana sudah mendapatkannya pasti. Sekarang ujiannya ada di kita. Apa yang kita lakukan? Oke, itu pengantarnya agak panjang tentang bencana. Ya nanti kita lebih panjang lagi kalau ada sesi tentang kebencanaan.
Oke, kita lakukan yang harus kita lakukan. Malam ini kita ngaji di sesi yang baru. Ini bidangnya teman-teman kita dari dunia pendidikan. Kalau di UIN di tarbiyah. Filsafat kok bahas macam-macam Pak, ya enggak apa-apa. Filsafat secara teori yang klasik, filsafat itu induknya semua ilmu. Jadi ngomong apa wae ora apa-apa wis. Yang penting sing ngomong paham. Kalau di barat kan gelar PhD, filosofi doktor, itu untuk bidang apapun. Mungkin kecuali bidang medis, bidang hukum, sama bidang teologi, mungkin ada gelarnya. Tapi semua bidang yang lain itu kalau sudah S3 gelarnya PhD, filosofi doktor. Jadi ini berarti orangnya, ilmunya sudah nyampe level filosofis, level kebijaksanaan, berarti sudah sangat dalam. Itu kalau di luar. Jadi padahal kita tidak ngerti apa-apa kecuali filsafat. Jadi filsafat itu induknya segala ilmu. Kalau sudah belajar induknya, nanti anaknya ikut induknya. Pendidikan dan lain-lain itu anaknya. Oke, itu menariknya filsafat. Meskipun nanti di zaman modern kita orang suka dengan spesialisasi ilmu, akhirnya filsafat juga jadi semacam satu cabang ilmu spesial. Tapi hakikatnya filsafat sebagai way of thought, sebagai cara berpikir itu dia memang induknya semua ilmu. Mana ada ilmu yang tidak mikir? Semua ilmu pasti mikir. Kalau bahasa Inggrisnya pendidikan itu education. Dari bahasa Latin ducer. Ducer itu nuntun, menuntun. Awalan itu artinya keluar. Jadi educer, education itu nuntun keluar. Jadi membimbing biar kamu keluar dari ruang ketidaktahuan menjadi ruang tahu. Kalau dalam Islam lebih kompleks. Islam itu untuk menyebut pendidikan istilahnya macam-macam. Yang saya tahu ada 5. Ada taklim, ada tarbiyah, ada takdib, punyanya Syed Hussein Nasr. Ada apa lagi? Taklim, tarbiyah, takdib, ada tadris. Itu maksudnya beda-beda. Kurang satu lagi apa? Taklim, tarbiyah, tadrib, tadris, apa nih? Lali ya. Oke, gara-gara bencana. Ya. Kalau taklim itu transfer ilmu, transfer pengetahuan, itu taklim. Kalau tarbiyah itu konotasinya lebih ke membimbing, ngomong. PAUD itu tarbiyah. Kalau takdib itu dari akar kata-kata adab. Adab berarti memberadabkan. Biasanya kajian-kajian membentuk karakter. Semua ilmu kan fokusnya nanti membentuk karakter. Makanya di level kalian itu mungkin lebih butuh takdib. Ilmunya wis oke. Kalau masih butuh ilmu, kita perlu taklim. Kalau masih butuh banyak bimbingan, kita butuh tarbiyah. Kalau karakternya belum beres, kita butuh takdib. Kalau tadris itu apa? Tadris itu kayak ngajari metode, ngajari orang melangkah, ngajari, kalau bahasa sekarang orang yang mengajarkan tadris ini fasilitator. Dia yang bimbing terus sampai anaknya bisa mikir sendiri, jalan sendiri, itu tadris. Isinya kan dirosah. Jadi tidak ditransfer ilmu kayak di taklim, tapi dituntun gini loh caranya cari ilmu. Jadi kalau ada dirosah fikih itu kamu diajari cara mengkaji fikih itu semacam ini. Kalau sudah bisa kajilah sendiri. Itu namanya tadris. Jadi ada piro mau papat, yang satu keselip, siapa tahu nanti ingat.
Jadi yang pertama taklim, yang kedua tarbiyah, yang ketiga takdib, yang keempat tadris, yang kelima ditunggu nanti, nunggu ilham dari atas. Sopo ngerti nanti ketemu, lupa. Oke, tapi nanti ini akan kita bahas panjang lebar di sesi pendidikan, tapi tokoh-tokoh muslim, bukan tokoh-tokoh barat. Malam ini kita ketemu tokoh-tokoh pendidikan barat. Yang pertama kita angkat, sangat terkenal, teman-teman tarbiyah pasti hafal, yang bergelut di dunia pendidikan juga pasti pernah bersinggungan dengan tokoh ini. Benyamin S. Bloom. Ya. Ono Blume. Kalau Benyamin S. bukan tokoh pendidikan tapi artis. S-nya bukan S-nya Benyamin S itu. Kalau Benyamin S kan Benyamin Sueb. Kalau ini Benyamin Samuel Bloom. Ya. Makanya bukan artis tapi ahli pendidikan. Profesor, guru besar pendidikan di University of Chicago. Ahli pendidikan Amerika. Kelahiran 1913. Nanti meninggalnya 1999. Jadi masih orang-orang zaman kita. Cuma beliau berjasa besar dalam bidang pengawasan pendidikan, kemudian gagasan-gagasannya tentang pengembangan pendidikan. Nanti dia punya 2 teori besar yang malam ini kita angkat, yang berpengaruh besar dalam dunia pendidikan. Yang pertama namanya taksonomi Bloom, yang kedua namanya mastery learning. Ini 2 teori yang memberi banyak inspirasi dalam dunia pendidikan. Sebenarnya nanti ada beberapa sumbangannya yang penting untuk kita yang belajar filsafat. Tentang level-level kognisi. Karena filsafat itu kan alat utamanya akal. Nah, selama ini kita tidak terlalu cermat terhadap kerja akal ini level-levelnya seperti apa. Dan itu mungkin gagasannya Bloom ini bisa banyak membantu. Biar bisa identifikasi, biar bisa muhasabah. Oke, wajahnya itu cuma ya nanti kamu cari sendiri masa mudanya. Wajahnya di banyak foto selalu versi tuanya. Oke, saya awali dari quote-nya ya, nanti gagasan-gagasannya panjang di belakang. Saya quote yang ini menurut saya menarik. Saya baca langsung Indonesianya. Kita perlu lebih jelas tentang apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Sehingga kita tidak selalu dibingungkan oleh keduanya. Kalimat pertama ini penting. Kita harus sadar apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Ini seolah-olah sederhana, tapi hari ini banyak orang yang tidak tahu, tapi tidak ngerti kalau dia tidak tahu. Akhirnya ditanya apa saja jawab. Bidang apa saja ditanggapi. Ini bahaya. Kalau yang sesat cuma dia tidak apa-apa, tapi kalau menyesatkan orang lain itu nguatiri. Caranya biar tidak begitu, harus jelas kamu demarkasi pengetahuanmu. Saya kalau tentang ini tahu. Kalau tentang ini tidak tahu, bukan bidangku. Makanya ada beberapa teman yang sering tanya-tanya ke saya lewat WA, lewat Facebook. Kok tidak tak jawab-jawab, kok lama nggak dijawab? Itu jangan-jangan sudah saya baca, cuma aku belum ngerti. Harus belajar dulu aku juga, baca-baca dulu. Jangan dianggap aku ngerti apa wae. Kadang-kadang dulu Bapak bilang gini lah, kalau dulu aku ya lali, sesinya sudah sampai berapa
Sesi kita ngaji yang lama lupa, akhirnya harus tak lacak lagi, tak dengerin satu-satu, ini bagian mana aku ngomong gini ya. Makanya jawabnya suwe kadang-kadang. Karena ya itu tadi, tidak ada orang yang ngerti segalanya itu. Yang tahu segalanya cuma Allah. Setiap orang terbatas. Kalian yang tanya juga gitu. Di antara kesalahan berpikirnya orang, ada kan namanya logical fallacy, itu kesalahan dalam milih otoritas. Ya kalau urusan kesehatan, ya tanya dokter. Kalau urusan apa, tanya ahlinya. Kadang-kadang kalau sudah mengidolakan seseorang, urusan apa saja kamu tanya ke dia. Zaman dulu mungkin di kampung-kampung itu kalau ada orang terkemuka, di tempat saya dulu Pak Kaum, itu orang tanya apa saja ke Pak Kaum. Nanam padinya kapan, kawinnya hari apa. Bahkan sebelum ngelamar, mau ngelamar anak ini itu harus ngadep Pak Kaum dulu. Loh itu betapa susahnya jadi Pak Kaum, padahal bayarannya berapa, cuma dia kalau ada acara dapat berkat, cuma itu aja. Tapi ngurusi orang sak kampung, urusannya A sampai Z. Nah itu logical fallacy-nya terletak pada kesalahan otoritas ini. Salah milih otoritas. Kalau untuk apa, carilah yang apa. Itu maka kita harus sadar apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu ngakunya tahu, atau sebaliknya mungkin ada orang yang tahu tapi ngakunya tidak tahu. Kalian mungkin termasuk dalam beberapa isu adalah orang yang sebenarnya tahu, tapi ngaku tidak tahu atau tidak merasa tahu, padahal ngerti. Kalau bahasanya Ghazali ini kayak orang tidur, bangunkanlah. Kalau orang yang tidak tahu ngaku tahu, ini orang tersesat. Ingatkanlah, dielengke. Kalau ada temenmu kok ngabei, opo-opo pengen komentar, diingatkan, sampean itu ahli apa? Ya, serahkan pada ahlinya. Ya. Kan ada ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Kalau urusan sudah diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu saatnya. Ini kalimatnya sederhana tapi nyenggol. Tunggulah saatnya, karena bukan bidangnya. Oke. Makanya jangan tanya pada saya tentang fikih. Fikih bukan bidangku filsafat. Jangan tanya, Pak hukumnya ngerokok apa Pak? Ngono ya Rais. Karena aku filsafat, ya bisa tidak. Pinginnya gimana? Mau dibikin halal ya iso, dibikin haram ya iso, dibikin makruh ya iso. Lah kan takok ahli filsafat tentang hukum. Tanyanya ke ahli fikih kalau tanya tentang hukum. Oke, jadi kalimat yang pertama itu penting. Jadi bikin demarkasi yang jelas, kalian juga apa yang kamu tahu, apa yang kamu tidak tahu. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang kamu tidak tahu. Yang tahu saja, yang kamu urusi, kemudian nambah wawasan sampai kamu tahu, terus baru sibuk di yang kamu tahu. Nambah lagi wawasan sampai kamu tahu, demikian terus. Terus kalau aku boleh memiliki satu harapan tentang pendidikan, untuk pendidikan itu adalah penataan yang sistematis terhadap pengetahuan dasar kita, sehingga apa yang kita anggap kebenaran bisa dijalankan. Ini kalimat kedua juga penting. Apa kemudian tugasnya pendidikan? Yang pertama-tama adalah gimana caranya kebenaran bisa hidup. Yang kita anggap benar itulah yang berjalan. Itu antara lain tugas puncaknya pendidikan. Jadi yang kita anggap seharusnya itulah yang harus jalan.
Mungkin dalam hidup kita banyak yang seharusnya jalan tapi tidak jalan. Belajar gimana caranya yang kamu anggap benar, itulah yang terwujud. Itulah yang kamu wujudkan. Jadi tugas pendidikan kalau boleh katanya belum ini. Sisanya sementara apa yang sifatnya takhayul, apa yang sifatnya iseng berarti tidak serius, apa yang sifatnya mitos, dipandang sebagaimana adanya. Ya takhayul, ya anggap saja itu takhayul, yang iseng anggap iseng, yang mitos anggap mitos. Dia bukan pengetahuan sejati, pengetahuan pasti tentang kebenaran. Tidak digunakan Pak, katanya. Belum, ya digunakan saja kalau kita tidak punya bahan yang lain dalam situasi frustasi, putus asa, ya biyen. Kalau tidak ada sandaran, boleh. Jadi ya dijawab dengan takhayul, dijawab dengan mitos, dijawab secara iseng. Kalau tidak ada pengetahuan tentang itu. Sementara kamu belajar buat bersandar biar kamu tidak stres, tidak sumpek, ya takhayul dikit tidak apa-apa lah. Itu bahasa kasar belum gitu. Jadi kadang-kadang kan kita pinjam media-media ini untuk kepentingan-kepentingan kita. Jawaban-jawaban mitos, jawaban-jawaban tidak serius. Kalau pas ditanya tidak bisa kan kita gayanya jawabnya sambil guyon, sambil iseng. Ya tidak apa-apa. Untuk nutupi sementara. Nutupi kebodohan kita. Oke, jadi hidup dasarnya kebenaran. Wujudkanlah kebenaran. Meskipun ya kita terbatas, kadang-kadang ada banyak hal yang tidak terjawab. Jawaban sementara yang sifatnya mitos, takhayul, ya tidak apa-apa. Sampai nanti kita ketemu dengan kebenarannya. Oke, ini kalimat-kalimat awal. Rasanya sangat timur, tapi sebenarnya ini pakai logikanya barat. Nanti saya selang-seling barat-timur, mungkin nanti di satu titik kita akan sadar sebenarnya barat dan timur itu tidak ada bedanya. Entah kapan. Oke, terus belum ada yang bilang masuk aliran humanistik kalau dalam pendidikan, ada yang bilang masuk aliran behavioristik. Dua-duanya bagus. Aliran humanistik itu punya pandangan bahwa belajar itu adalah aktualisasi diri. Manusia ini punya banyak potensi baik, potensi luar biasa. Nah, yang namanya belajar, pendidikan itu membangkitkan potensi ini loh. Aliran ini namanya aliran pendidikan humanistik. Dalam dirimu itu sudah lengkap kualitas-kualitas kebaikan, potensi untuk hebat, potensi untuk dahsyat, setiap orang punya. Nah, pendidikan itu biar potensimu keluar. Yang semula hanya potensi sekarang diaktualkan. Itu namanya pendekatan humanistik. Maka ketika merancang kurikulum, merancang apa yang harus disampaikan, merancang teori apa saja yang harus diceramahkan, konsep apa saja yang harus diberikan, itu dalam rangka mengaktualkan potensimu. Jadi untuk jadi manusia ideal. Manusia ideal itu manusia yang semua potensinya keluar. Oh, itu konsep ini bisa kalian bandingkan, nanti didengarkan rekamannya lagi bagian insan kamil. Kita punya potensi baik yang luar biasa. Nah, pendidikan yang fokusnya untuk mewujudkan, melahirkan potensi baik ini, pendekatannya namanya pendekatan atau aliran humanistik. Tandingannya aliran humanistik ini aliran behavioristik. Kalau aliran behavioristik ini aliran yang tujuannya bukan mewujudkan manusia ideal, tapi
apa? Mengubah manusia jadi lebih baik sesuai ideal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini namanya behavioristik. Jadi kalau behaviorisme, mari kita mewujudkan siswa yang Pancasilais. Caranya A, B, C, D. Nah, ini behaviorisme. Jadi titik tekannya pada perubahan. Dikasih apa nanti biar dia berubah begitu. Dikasih ajaran moral biar dia sopan santun. Dikasih ajaran fikih biar dia patuh beribadah pada agama. Nah, ini yang semacam ini, pendidikan dengan gaya semacam ini namanya aliran behavioristik. Kalian saya ajari filsafat biar mikirnya cerdas, biar mikirnya jernih. Nah, ini behavioristik. Kalau humanistik, kalian itu punya kemampuan berpikir jernih. Ayo ditampilkan, kayak gini loh. Nah, itu behavioristik. Isinya mungkin sama, tapi asumsinya beda. Jadi yang satu, idealnya itu sudah ada dalam dirimu, sekarang dihidupkan. Yang satu, idealnya dibikin dan kamu disuruh mewujudkan ideal itu. Yang satu humanistik, yang satu behavioristik. Jadi yang humanistik itu bergerak ke dalam, diaktualkan keluar. Kalau yang behavioristik, kamu mengejar ideal keluar. Nah, itu definisi bukunya ya yang saya tulis itu. Nanti teman-teman tarbiyah, teman-teman pendidikan pasti punya yang lebih detail. Tapi karepnya begitu. Berarti asumsinya dalam aliran humanistik, dirimu sudah ada perangkat-perangkat lengkap, tinggal dihidupkan. Sementara kalau behavioristik, dirimu ini kayak semacam papan kosong, diisi apa saja, nanti seperti itu kamu akan berubah. Nah, itu bedanya behavioristik. Jadi kita jadi apa tergantung inputnya. Kalau diinput dengan yang baik-baik, ya hasilnya baik. Kalau diinput yang jelek-jelek, hasilnya jelek. Nah, itu behavioristik. Kalau humanistik, idealnya sudah ada di dalam dirimu, cukup kamu jadi manusia yang sejati, cukup kamu gali dirimu sedalam-dalamnya dan wujudkan itu. Nah, itu concernnya dunia pendidikan. Saya tidak tahu kamu kuliah itu sadar tidak dua model ini, kamu diapain sama kampus-kampusmu? Loh iya kan, kamu diubah jadi sesuatu sesuai ideal, atau kamu sedang dibangkitkan semua potensimu sebagai manusia. Kamu nggak pernah mikir sampai sedalam ini, ya habis kuliah ya yang penting datang, absen, dapat nilai, Pak. Padahal kamu harus sadar input apa yang kamu peroleh dari kampus sehingga kamu jadi apa. Itu behavioristik. Oke, nah belum ini bisa dua-duanya nanti teorinya. Dia mengeksplorasi jiwa manusia yang belajar sekaligus menunjukkan ideal-idealnya. Jadi makanya nanti ada yang bilang dia masuk aliran humanistik, ada yang bilang dia masuk aliran behavioristik. Terus, nah kegelisahannya belum apa sih? Yang digelisahkan belum itu dia tahun 50-an, itu ada konferensi tentang asosiasi psikologi, para psikolog di Amerika. Belum ini kan meneliti dunia pendidikan. Nah, hasil penelitiannya belum. Ternyata sekolah-sekolah, kampus-kampus itu kalau memberi soal, memberi tugas pada siswanya, pada mahasiswanya, persentase terbanyak adalah tugas dan soal yang nyuruh siswa atau mahasiswanya hafalan. Cirinya gampang.
Mesti kalau kamu ujian disuruh nutup buku. Itu pertanda kamu disuruh menghafalkan. Kalau kamu ndak hafal, ndak mungkin. Mesti close book. Jadi bukunya ditutup. Nanti kalau kamu ujian, mesti kan, ayo semua buku ditutup, kan mesti gitu. Tapi sekarang kamu boleh tanya, HP boleh dibuka ndak Pak? Ya. Kalau zaman dulu buku ditutup terus akhirnya bangkunya penuh tulisan. Ya. Zaman dulu gitu. Sekarang mungkin mahasiswa atau siswa jarang yang belajar teknologi nyontek itu. Zaman dulu pinter-pinter siswa itu. Zaman saya mahasiswa itu kalau nyontek tidak ditulis pakai pulpen. Jadi sebelum di atas kertas bukunya itu dikasih kertas lagi, nulisnya dikasih kertas atasnya. Jadi yang ada ketika kertas ini diambil, yang ada di buku ini kan cuma bekasnya tulisan, nggak ada tintanya. Nah, jadi kalau dosennya ngawasi buka, oh ini nggak ada tulisannya apa-apa kok Pak. Tapi dilihat dari samping ini kelihatan. Oh, itu kecanggihannya masa lalu. Oke, ya. Kalau yang putri-putri kan gampang, no dosennya dimasukkan rok gitu, wis nggak mungkin. Ya. Sampai ada dulu teman saya malah ada yang ditulis di kuku segala, ditulis di tangan lah, ditulis itu macem-macem. Oke, kenapa sampai segitunya kita melakukan rekayasa untuk curang? Karena soalnya hafalan. Itu hasil penelitiannya belum. Loh, apa salah hafalan? Enggak ada yang salah. Cuma katanya belum. Jenis hafalan, mengingat-ingat, ini level mikir tingkat paling rendah. Enggak salah. Tapi perlu naik kelas lagi. Kalau kelasnya mahasiswa harusnya sudah enggak hafalan lagi. Kamu harus sudah bisa menggunakan hafalanmu. Kalau level-level hafalan itu untuk anak SD yang pikirannya masih bersih, masih jernih, cepat. Kalau kalian wis ora iso disuruh hafalan, potang-panting mesti. Ya kan? Ya, boleh hafalan. Dasarnya memang belajar itu mengingat-ingat, menghafal. Cuma ini level kerja akal yang paling rendah. Cuma niteni kan itu bahasa Jawa nih. Maka perlu naik kelas. Dari situ nanti muncul kegelisahan si belum ini. Wah ini ndak bisa kalau cuma hafalan. Ndak canggih. Jadi nanti teorinya banyak diterapkan di kampus-kampus barat. Jadi perlu model pembelajaran yang cara berpikir lebih tinggi. Ndak sekedar hafalan. Bukan berarti hafalan itu salah, tapi kurang. Kerja akal tidak optimal. Nah, itu dari situ nanti lahir taksonomi Bloom namanya. Ya taksonomi ini bukan monopoli istilah di dunia pendidikan. Taksonomi itu bahasa mudahnya kategorisasi kalau hari ini. Taksonomi itu dari bahasa Yunani tassein sama nomos. Tassein itu klasifikasi, kalau nomos itu aturan. Jadi aturan klasifikasi. Dulu yang mempopulerkan taksonomi pertama itu Aristoteles. Aristoteles itu filosof pertama yang melatih kita berpikir tertib dengan kategori-kategorinya. Ini jenis berpikir taksonomi. Ya kayak kalian misalnya noto buku ya. Ini buku filsafat. Ini buku ilmu kalam, ini buku tasawuf, kamu klasifikasi. Ini kerja taksonomi namanya. Filsafatnya nanti kamu pilih, ini filsafat yang susah dipahami, ini filsafat yang sedang, ini filsafat yang mudah dipahami. Terus bukunya kamu urut. Ini namanya kerja taksonomi. Aristoteles dulu bikin kategori-kategori. Kalau ini kategorinya waktu, kalau ini kategorinya substansi, kalau ini kategorinya, itu namanya kerja taksonomi. Kalau penelitian itu biasanya pendekatan kategoris namanya.
Misalnya meneliti teman-teman santri-santri, mahasiswa-mahasiswa yang ngaji filsafat. Nah itu kan terus saya ingin bikin taksonomi dari aspek pemahaman mereka terhadap ngaji. Ini ada yang pemahamannya luar biasa, ngalah-ngalahi yang ngasih itu. Jadi misalnya kalau ini pemahamannya pas, cocok dengan yang diomongkan. Kalau ini tidak terlalu paham, ini ya cukupan lah, paling dapat 25%. Ini tidak dapat apa-apa, teh aja nggak kebagian. Kalau yang ini, itu namanya taksonomi. Jadi diklasifikasi. Atau dari sisi wajahnya Pak, kalau ini luar biasa, kalau ini biasa-biasa aja. Kalau ini memprihatinkan, misalnya kategorinya 3 misalnya. Loh ini contoh taksonomi. Jadi model berpikir klasifikasi. Dulu yang dilakukan oleh Darwin kan begitu. Dia melakukan klasifikasi pengelompokan sampai ketemu bahwa lo manusia itu sak grup sama kera. Ya itu kerja. Ya meskipun kamu tidak terima, tidak apa-apa. Padahal kamu jane ya mirip-mirip saja. Oke, jadi itu taksonomi namanya. Nah ini belum membuat taksonomi tentang pendidikan, pembelajaran. Jadi ini tujuan pendidikan dirumuskan oleh Bloom dalam ranah-ranahnya. Kita belajar itu apa yang diolah, tujuannya kemana. Selama ini kan kita nggak mikir di situ. Pokoknya belajar itu yo dapat ilmu ngono tok kan. Tapi katanya belum ndak sesederhana itu. Kalau hanya itu nanti manfaatnya kurang. Harus dirumuskan lagi kategori-kategorinya secara lebih detail. Hubungannya sama pikiran kita, hubungannya sama perasaan kita, hubungannya sama perilaku kita sehari-hari. Jadi pendidikan kan ndak sekedar kamu paham terus nulis buku. Tapi ada efek merubahnya, karena disebut pendidikan itu kan ketika ada, kalau bahasa pendidikannya ada efek performatifnya. Ada yang baru yang mengubah hidupmu, mungkin pikiranmu, mungkin perilakumu, mungkin batinmu, perasaanmu. Itu kan gunanya pendidikan. Cuma selama ini kita nggak selalu fokus di situ. Kita sering merasa bahwa pendidikan itu diajari paham ya selesai Pak. Gurunya ngomong apa saya ngerti ya selesai. Katanya belum, tidak sesederhana itu. Kalau hanya sekedar itu, proses pendidikan nggak perlu mahal-mahal. Oke, itu yang kedua. Terus pilarnya apa? Rumusan-rumusannya belum itu. Ada istilah pendidikan yang holistik, pendidikan yang utuh. Pendidikan yang holistik itu melibatkan 3H. Yaitu head, heart, dan hand. Ini berarti utuh, nggak cuma berhubungan dengan kepala, tapi juga berhubungan dengan hati, dan juga berhubungan dengan tangan. Kepala itu kognisi, akalmu, head itu hatimu, batinmu, psikomotorik itu tindakanmu. Bagian jeli akan melihat bahwa itu tadi saya bilang barat dan timur mungkin nggak terlalu selisih, bolak-balik. Kalau di Jawa misalnya ilmu itu kelakone kanthi laku itu psikomotorik. Diawali dari pemahaman, digarap oleh hati, kesetujuan, kecocokan pada kebenaran, kenyamanan. Setelah itu kan dijalankan. Jadi 3 ini harus nyambung. Kalau 3 ini nggak nyambung, kamu belum ketemu hakikatnya pendidikan. Hakikatnya orang hidup dapat pengetahuan dan level hidupnya naik. Jadi kalau kebenaranmu kamu yakini, terus cocok sama batinmu, berarti kamu setujui, dan cocok sama hidupmu, keseharianmu, disitulah nanti ilmu itu akan ngangkat derajatmu kalau pakai rumusnya Al-Quran. Ngangkat derajat gimana? Level hidupmu akan naik. Kamu jadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau cuma berhenti di head, enggak.
Atau dapat cuma 2 di head dan heart, di kepala dan hati. Kamu cocok, mantep, marem, dan paham. Tapi tidak hand, tidak operatif dalam hidupmu juga belum. Tiga-tiganya harus terlibat. Kalau hand saja juga enggak. Hand saja berarti ngawur. Enggak ada headnya berarti enggak dipikir. Atau kalau head sama hand, Pak, rasa sama tindakan juga nggak dipikir, berarti tidak ada pemahamannya, tidak ikut main. Atau kalau head sama hand, Pak, kepala sama tangan, dipahami terus dijalankan belum, karena ada hubungan sama batinmu. Kalau tidak cocok sama batinmu, kamu juga tersiksa. Jadi 3 ini harus nyambung. Mau nyumbang bencana, secara head mungkin duitmu harus dikasih semua, kasihan mereka itu. Tapi secara head, kalkulasi, ya jangan banyak-banyak, kita juga butuh. Kan ini 2. Kalau hand, tindakan. Kalau nggak nyampe tindakan, kamu bahas nggak ada gunanya. Akhirnya kamu nggak nyumbang, cuma diskusi. Ya kan? Ini harus jalan semua. Oh ya sudahlah, ya kasihan dia, kasihan mereka, harus dibantu, cuma ya enggak semua dikasih karena kita juga butuh untuk hidup. Nah, ini kan nyambung. Batinmu marem, cocok sama akalmu, terus jalan. Kalau enggak cocok salah satu, ya enggak nyambung. Handnya penting. Sama kayak orang ngeritik, kalau di masjid itu ya jangan cuma uang kecil lah. Uang besar kan juga enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, Pak, saya uang kecil. Emangnya Bapak nyumbang? Enggak. Ya podo wae. Ngeritik tapi enggak nyumbang. Oke, jadi pendidikan holistik itu harus tiga ini terlibat. Itulah nanti antara lain yang menginspirasi lahirnya taksonomi Bloom. Termasuk juga nanti ada dari UNESCO, konsepnya UNESCO juga berpengaruh. Kalau UNESCO sekarang belajar itu kan tidak cuma untuk tahu. Selain learning to know, juga learning to do, dan learning to be. Termasuk nanti ditambah learning to live together. Belajar untuk tahu, kalau sudah tahu, belajar untuk menjalani. Learning to be itu belajar untuk eksis menjadi sesuatu yang lebih baik. Yang terakhir, learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Bukan kumpul kebo loh ya, tapi belajar, ya maksudnya berdampingan sama orang lain. Kalian harus bisa hidup sama orang lain. Pinter, baik, tapi tidak bisa hidup sama orang lain. Nggak bisa hidup sama orang lain itu orang lain selalu tersakiti misalnya. Atau dia selalu merasa tersakiti oleh orang lain, itu sama. Tidak bisa kerja sama, tidak bisa saling bantu dengan orang lain, berarti perlu belajar lagi. Harus kamu pelajari tekniknya learning to live together. Tapi sebelumnya kamu harus sadar siapa dirimu, learning to be. Dasarnya untuk sadar to know sama to do. Kalau sudah paham, jalankan. Kalau sudah kamu jalankan, dia akan membentuk dirimu. Kalau dirimu sudah terbentuk baik, belajarlah untuk hidup bareng orang lain. Hidupmu akan utuh. Ini rumusannya UNESCO dari PBB. Jadi kamu belajar apa saja, coba cek ada kontribusinya enggak di 4 itu. Atau paling tidak di salah satunya. Membantumu untuk jadi manusia, learning to be, atau membantumu bisa hidup bareng orang lain, atau nambah pengetahuanmu, atau belajar untuk menjalankan sesuatu. Ngaji ini misalnya mungkin ada aspek learning to know-nya, dapat informasi baru. Learning to do-nya, ada sesuatu yang kamu lakukan. Yo ngaji ini. Ada learning to be-nya, membentuk dirimu jadi lebih baik. Eksistensimu jadi berubah. Dan mungkin termasuk juga learning to live together. Belajar hidup bersama. Ya ini kan contoh kecil hidup bersama itu kan misalnya kalian ngantuk mau senden, tidak bisa, sebelahnya ada temennya kan.
harus mau berbagi. Oh iya ini tiangnya kecil ya, yuk separuh dang yuk. Ya, kan bisa begitu. To live together. Kalau kamu ndak hati-hati nanti nyenggol temenmu. Kalau cuma punggungnya yang kesenggol ndak apa-apa. Kalau gelasnya, nanti kan rame lagi. Loh itu golongannya to live together. Ndak simple. Perlu diatur, perlu dipelajari. Makanya Sartre itu sebelnya luar biasa sama orang lain. Sampai dia bilang hell to other people. Orang lain itu neraka. Bikin aku sumpek aja. Bikin aku ndak bebas. Bikin aku. Tapi ya ndak bisa dihindari takdir sosial kita. Kita pasti hidup bareng orang lain. Ndak mungkin tidak. Kamu misalnya pengen ke kamar mandi sekarang. Waduh sudah kepingin sampai di sana. Ada yang ngantri 3 orang. Itu kalau kamu ndak bisa learning to live together, itu isinya nesu-nesu mesti. Marah-marah. Apalagi lama. Sudah ditunggu ndak keluar-keluar, sudah lama. Didodok-dodok ndak jawab. Ditunggu lama, ternyata ndak ada orangnya. Oke. Nah ya, sering ya gitu. Sudah ditungguin lama, ternyata ndak ada orangnya. Oke. Ini learning to live together, hidup bareng orang lain. Kamu harus belajar. Tidak bisa menang-menangan sendiri. Nah, itu pilarnya. Tadi ada pilarnya 3H. Ini pilarnya to know, to do, to be, to live together. Nah, sekarang tujuannya pendidikan yang pertama, ranahnya adalah ranah kognitif. Akal yang saya sebut kerja akal tadi loh. Yang tadi hanya level paling bawah, mengingat-ingat. Jadi ada 6 level, nanti kita jelaskan satu-satu. Ada knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. 3 level bawah yang pertama itu namanya lower order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat rendah, gampang-gampangannya gitu. Apalan, memahami, mengaplikasikan. 3 yang atas ini higher order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Analisis, sintesis, evaluasi. Nanti kita jelaskan satu-satu. Cuma ketika saya ngomong ini level rendah sama level tinggi, bukan berarti, Pak, saya langsung level tinggi aja, Pak. Nggak bisa. Untuk bisa berpikir level yang tinggi, kamu butuh bahan dari level yang rendah. Nggak bisa dijujuk. Untuk bisa comprehension, kamu butuh knowledge. Untuk bisa application, kamu butuh knowledge, butuh comprehension. Untuk bisa analisis, kamu butuh knowledge, comprehension, application. Untuk bisa sintesis, kamu butuh 4 yang bawah. Untuk evaluasi yang atas, kamu butuh 5 yang bawah. Jadi tidak bisa kamu bypass. Saya sudah ngaji filsafat lama, Pak. Aku tidak pakai knowledge, tidak pakai comprehension. Langsung evaluation, langsung ngeritik misalnya. Iya. Kan sering kita itu paham, tidak paham, yang penting ngeritik. Nah, itu levelnya keduren, kamu belajar yang rendah-rendah, pahami dulu apa yang mau kritik. Apa yang mau kamu kritik, apa yang mau kamu evaluasi. Baru nanti kamu lihat aplikasinya, dianalisis dulu dan seterusnya. Jadi tidak bisa dijujuk. Jadi tinggi rendah itu tidak ada hubungannya. Kalau ada temanmu hanya ngomong apalan, alah apalan, tingkatnya masih rendah misalnya. Tidak begitu. Kamu apal aja enggak, berarti kamu yang rendah aja belum. Tidak mungkin kamu naik ke level atasnya. Jadi levelnya masih rendah. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ranah kognitif tadi paling rendah itu pengetahuan.
ngujinya gampang. Pengetahuan itu berarti kamu bisa menyebutkan kembali. Makanya ujian hafalan itu kan kamu disuruh menyebutkan kembali. Pertanyaannya kebanyakan sebutkan atau jelaskan, tapi kamu nggak boleh lihat bukunya. Jadi sebutkan kembali, jelaskan kembali. Ini level paling rendah. Jadi kan misalnya sebutkan berapa jumlah, nah itu kan kamu harus hafalan, itu tidak bisa. Sebutkan tahun berapa sejarah berdirinya bla bla bla, itu kan pertanyaan paling bikin trauma kan gitu. Biasanya hafalan tanggal, hafalan jumlah, sebutkan 7 ciri-ciri, itu kan kamu bisa jawabnya pontang-panting wis. Ngarang sampai 7 kan tidak gampang. Kalau cuma menghafalkan 1, 2 simpel, begitu ngarang sampai 7 mampus sudah. Kamu baru dapat 4 itu sudah ngos-ngosan. Oh, poliane ya, tinggal 3 ini. Akhirnya ngelirik kanan, ngelirik kiri. Cuma ini bahanmu untuk naik ke level selanjutnya. Paham, ndak masalah. Pertanyaan sebutkan itu kan kamu nggak dituntut paham, asal bisa menyebutkan. Anak TK juga bisa. Ya kan, kalau cuma menyebutkan TK misalnya, ajarilah pikirannya Sartre apa Heidegger ngono. Kon ngapal ketok bahwa ini bisa mereka. Jadi kalau kalian yang suka ngomong filsafat, posting filsafat tapi tidak paham, bisa menyebutkan saja, levelmu masih paling rendah. Pengetahuan, knowledge, naik kelas sedikit, ini lebih bagus, pemahaman. Kalau ini tidak cuma dihafalkan, dia ngerti duduk persoalannya. Bisa diinterpretasi. Ciri paling gampang biasanya bisa pakai kata-katanya sendiri. Berarti kamu sudah paham. Jadi tidak cuma mindah dari buku atau menghafalkan dari buku. Zaman saya kuliah dulu ada dosen yang kalau ujian, kalau sekarang kan dosen baik-baik, zaman saya banyak yang killer. Kalau ujian itu ngambil satu paragraf dari buku, ditempel di satu soal. Terus dipotong-potong. 2, 4, 3 kata dipotong. Kita suruh ngisi. Itu kan apalan itu, sak paragraf. Kadang-kadang kita bingung, ini dan apa yang ya isinya ya, bisa begitu. Karena dipotong per kata gitu. Nah, itu kan nyuruh kita hafalan benar. Kalau udah hafal nggak bisa jawab tetap. Nah, kamu paham nggak masalah sih, penting hafal. Kalau soalnya jenis begitu kan. Cuma level kedua ini lebih bagus, pemahaman. Kalau pemahaman ini pakai kata-katamu sendiri bisa. Yang penting maksudnya sama. Itu makanya yang hanya hafalan besok nulis skripsi mesti susah. Kenapa? Karena dia tidak bisa bikin kata-kata sendiri. Akhirnya skripsi ini cuma ngutip buku dijajar-jajar kayak bikin clipping itu kan dari buku ini. Jadi kalau kamu bikin tesis, bikin skripsi kok kayak clipping, itu alamat levelmu sebenarnya level hafalan. Belum naik ke pemahaman. Kalau pemahaman itu kamu bisa bikin kalimat dengan kata-katamu sendiri meskipun maksudnya sama. Jadi makanya kalau saya nguji skripsi atau tesis kok footnote terus apalagi isinya ibit kabeh 40 halaman. Alamat itu wis. Iki mesti ngapal, iki cuma mindah dari buku. Akhirnya kan ngapain aku capek-capek maca skripsi, maca bukune langsung wae lebih jelas. Jadi levelnya pemahaman. Bikin kalimatmu sendiri, berarti kamu paham. Kalau dengan kalimatmu sendiri kamu tidak bisa, berarti belum paham. Kamu hanya masih apal. Masih level pengetahuan. Oke. Ada naik kelas satu lagi, penerapan. Penerapan itu kamu ini level kognisi lebih tinggi. Jadi
memasukkan teori atau konsep dalam satu situasi. Itu namanya menerapkan. Meskipun prakteknya mungkin belum atau sudah atau hanya dibayangkan saja, tapi kamu ngerti bahwa ini menjalankannya dalam situasi ini, di ranah ini, dengan cara ini, berarti kamu sudah masuk ke level penerapan. Kamu tidak cuma menjelaskan yang kamu pahami tadi kan, tapi kamu juga bisa menunjukkan pelaksanaannya. Aspek implementasinya, berarti kamu sudah naik kelas satu step. Misalnya pelajaran sholat. Kalau hanya dipahami saja masih hafalan, kalau hanya diingat saja masih hafalan, kalau dipahami kamu jelaskan sholat itu bla 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 bla, itu berarti kamu bisa menjelaskan ini dijalankan ketika ini dalam situasi ini, berarti penerapan. Dan kamu sendiri ngerti aspek aplikasinya. Itu namanya penerapan. Misalnya cara bikin teh. Kamu tahu untuk bikin teh itu gelasnya disiapkan dulu, setelah itu gulanya dikasih, setelah itu tehnya dikasih, setelah itu airnya dituangkan, baru dia jadi teh. Nah, itu penerapan namanya. Jadi kamu paham sebelumnya apa itu gula, apa itu teh, apa itu gelas, apa itu air panas. Kamu sudah paham. Nah, sekarang aspek penerapan, aspek gimana cara menjalankannya. Ngaji filsafat itu bla 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 bla. Caranya ngaji filsafat kamu ngerti, itu berarti kamu sudah nyampe level aplikasi. Oke, itu naik level keempat. Ketiga, naik kelas lagi, itu analisis. Ini kan di setiap skripsi, setiap tesis, kalian pasti menyebut analisis. Analisis itu gampangannya gini, mecah bagian-bagian, komponen-komponen dari yang kamu pahami, terus kamu cari hubungannya antar komponen. Masjid ini ada imamannya, ada terasnya, ada kubahnya, ada karpetnya, ada tiangnya, ada kipas anginnya, ini namanya unsur-unsur. Ada jamaahnya, ada imamnya. Nah, nanti hubungannya imam sama makmum jamaah apa? Hubungannya karpet sama kubahnya apa? Hubungannya, ini namanya analisis. Kamu preteli unsur-unsurnya, kamu cari hubungannya. Hubungannya karpet sama imam apa? Oh, karpet itu untuk alasnya imam waktu sholat. Hubungannya imam sama jamaahnya apa? Imam yang memimpin sholat, jamaah yang dipimpin. Hubungannya imam jamaah sama kubahnya masjid apa? Loh, imam sama jamaah sholat di dalam masjid. Loh, masjidnya itu ada kubahnya. Itu namanya hubungan. Ini namanya analisis. Ngaji filsafat. Ada saya, ada kalian, ada laptop. Kan selalu laptop ini, selalu mic ini. Ada mikrofonnya, ada mejanya, ada tehnya, ada... Itu kan unsur-unsurnya. Terus kamu cari hubungannya. Oh, hubungannya kalian sama laptop ini apa? Oh, kalau saya butuh laptop ini, Pak, dalam rangka biar slide-nya nyala terus saya paham. Karena laptop ini gunanya untuk menyalakan materi misalnya. Ini namanya analisis. Jadi kalau kalian berpikir secara analitis itu berarti apa? Unsur-unsurnya apa saja, kemudian kaitannya apa antara unsur itu. Misalnya gempa bumi itu ada unsur, sekarang ada relawannya, ada korbannya, ada korban ini ada dua jenis, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Kemudian ada, ini kan unsur-unsurnya. Terus hubungannya, relawan ini membantu yang jadi korban. Kemudian rumah rubuh ini punyanya korban dan korbannya ada di dalam, sementara relawan ini membantu korban biar keluar dari rumah. Ini namanya menganalisis. Unsur-unsurnya kamu pecah-pecah, kemudian kamu cari hubungannya. Oke, jadi analisis itu beda nanti sama interpretasi biasanya. Kadang-kadang rancu. Kalau interpretasi itu datanya apa, pemahamanmu bagaimana? Pemahamanmu terhadap data itu namanya interpretasi.
Kamu ngaji kok menguap, wah itu kan, berarti kamu ngantuk. Misalnya, itu interpretasiku, datanya dari kamu menguap tadi. Karena menguap kan tidak mesti ngantuk. Air dipanaskan juga menguap. Tapi kan kamu nggak menyebut, wah airnya ngantuk, kan tidak begitu. Jadi, ya, oke. Saya tidak tahu kok bahasa Indonesia jadi menguap ya. Mungkin mulutmu mengeluarkan uap itu kalau lagi, wah gitu. Iya. Oke, analisis ya. Jadi memahami sesuatu, pahami detail-detailnya, kemudian hubungannya antar variabel tadi. Itu namanya berpikirnya sudah lebih tinggi daripada penerapan tadi. Nah, ada lagi sintesis. Kalau sintesis ini butuh agak kemampuan imajinatif. Menggabung-gabungkan komponen-komponen tadi. Menggabung-gabungkan unsur-unsur tadi sehingga lahir hal yang baru. Misalnya sintesis itu kapan-kapan ya ngajinya ganti. Kalian yang di sini, saya sendirian di sana. Nah, kalian loh, itu kan kamu bayangin ini kan agak pakai imajinasi. Itu kan kreatif namanya. Itu cara berpikir gini namanya sintesis. Jadi membayangkan, membuat yang baru tapi dari variabel lama yang ada. Misalnya masjid ini mungkin ini kan tidak kayak kubah-kubah yang versi Persian yang ada menaranya, ada itunya. Ini kan agak bau-bau demak, agak bau-bau model anunya. Itu mesti model berpikir sintesis. Dari data-data model bangunan di Jawa digabungkan dari ideal masjid yang hubungannya sama sholat berjamaah. Lahir masjid model semacam ini. Kalau ornamen-ornamen yang model kubah yang bulat, besar, pakai menara, itu kan mungkin hasil imajinasi yang berbeda dari yang ini. Nah itu namanya cara berpikir sintesis. Jadi data lama dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya dulu orang pakai sepatu kok sumpek ya. Tapi kalau pakai sandal kok kelihatannya tidak terlalu formal. Akhirnya lahir sepatu sandal. Nah, itu kan kreatif. Data yang lama dipakai untuk sesuatu yang baru. Sekarang kan kamu harus punya gagasan ini. Apalagi yang bisnismen bergerak di bidang entrepreneur. Kamu harus pintar berkreasi. Ini kemampuan sintesis. Ya kan? Kayak teknologi sekarang itu kan kemarin sudah ada Google Glass. Jadi kameranya ada di kacamatamu ini. Meskipun kemarin tidak terlalu laku, jadi monitormu itu ada di kacamata ini. Jadi kamu tiba-tiba ketawa sendiri di depan. Orang heran, "Ki kamu ketawa sendiri kenapa?" "Oh, lihat film di sini." Itu kan hasil berpikir sintesis kacamata yang dibawa kemana-mana simpel dengan layar laptop atau layar komputer. Daripada orang capek-capek bawa kayak gini, gimana kalau layarnya digabungkan aja sama kacamata? Lahirlah Google Glass. Nah, itu mungkin besok ada inovasi baru lagi. Oke. Zaman dulu misalnya orang menggabungkan data-data yang ada di pikirannya dengan data-data yang ada di lapangan. Misalnya yang saya cermati sejak dulu teknologi kamar mandi. Dulu orang mandi itu butuh cedok, butuh nimbo, sekarang kan enggak. Terus, ini kamar mandi terlalu luas menghabiskan ruangan, gimana teknologinya pakai shower. Jadi kamu mandi tinggal diam aja nanti airnya mengalir. Nah, itu kan berpikir sintesis. Apalagi yang teknologi toilet itu kan WC itu kan kamu dulu kalau ke belakang jongkok, sekarang nyari yang jongkok jarang. Akhirnya kan kamu berpikirnya sintesis, meskipun itu WC duduk, kamu tetap jongkok. Ya. Kamu cari bagian yang bisa diinjek untuk jongkok. Ya. Oke. Iya, itu kan menggabungkan data lama dengan fakta yang baru.
Faktanya yang baru kamu disuruh duduk, padahal kamu tidak bisa kalau duduk. Harusnya jongkok. Akhirnya kan kamu jongkok. Yo hati-hati kalau kepleset. Karena konstruksinya beda. Nah, ini kan berpikir sintesis. Data lama tambah data baru terus. Oke, pokoknya hati-hati. Karena sekarang perkembangan itu kan luar biasa. Kalau di mall itu saya jengkel karena kadang-kadang yang tidak bisa keluar airnya harus ditinggal dulu, airnya baru keluar. Nah itu kan menyedihkan, kamu sudah di situ, waduh, tak minggir dulu sebentar, tik. Airnya keluar, baru kamu balik lagi. Yang teknologi bilas kencing itu kan, itu kadang-kadang kamu sudah asik di situ, dipencet, wah tidak keluar airnya. Kan banyak begitu, makanya kamu hati-hati. Bagi yang kuper, mending kamu tahan aja nyari botol aqua. Loh iya, daripada kamu keluar dari toilet basah semua, tahan aja dibawa pulang. Kecuali kamu bisa kreatif tadi, berpikir sintesis. Ya paling enggak semprotannya di toilet itu kamu coba dulu ya, coba ngerti buanter nanti kamu basah. Iya, saya seneng kalau nonton orang dari toilet teles kabeh, itu berarti iya. Oh. Iya, ya senengku ternyata ada temennya. Nggak cuma aku. Oke, jadi latihan berpikir sintesis. Yang paling tinggi evaluasi. Kalau evaluasi itu menilai. Tadi sintesismu sudah cocok apa belum? Analisismu sudah pas apa belum? Aplikasinya memang sesuai enggak? Pemahamanmu nyambung memangnya? Atau hafalanmu sudah pas enggak? Ini evaluasi melandasi semuanya. Jadi ini level-level berpikir. Gunakan kognisimu, akalmu secara berjenjang ini. Kalau kemarin kan mikir, ya mikir Pak. Enggak, mikir itu ada level-levelnya. Paling rendah cuma ingat-ingat. Naik kelas memahami, naik kelas menjalani, menjalankan, naik kelas lagi. Nanti analisis, naik kelas lagi sintesis, naik kelas lagi evaluasi. Nah sekarang kamu mikirnya ada di level mana? Saya bilang tadi yang level atas butuh level bawahnya. Kamu tidak bisa ngevaluasi kalau belum sintesis, tidak ngerti sintesis, tidak ngerti analisis, tidak ngerti yang sebelum-belumnya. Harus paham sebelumnya dulu, melewati sebelumnya dulu, baru bisa evaluasi. Kamu tidak bisa sintesis kalau belum sebelumnya. Kamu tidak bisa menerapkan kalau belum memahami. Kamu tidak bisa memahami kalau belum bisa menyebutkan atau menjelaskan. Jadi pendidikan itu di level kognisi ada level-levelnya ini. Mungkin untuk anak TK PAUD baru level pengetahuan. Nanti naik sedikit level pemahaman, level penerapan, level analisis, terus begitu. Oke, nah ini kalau ini penjelasannya. Yang tadi ya lower order thinking sama higher order thinking. Fondasi dari semuanya itu pengetahuan. Nah, kita sering ngomong creative thinking sama critical thinking. Critical thinking itu levelnya analisis. Kalau creative thinking itu levelnya sintesis. Jadi ini sama penjelasannya kayak tadi. Cuma ini memperjelas fungsi-fungsinya. Kalau knowledge itu levelnya recall, mengingat kembali. Kalau comprehension itu levelnya understanding. Kalau application itu penggunaan ilmu itu untuk situasi tertentu. Using knowledge in new situation. Kalau analisis itu breaking thing down. Milah-milah tadi, kemudian mencari hubungannya, namanya critical thinking. Kalau sintesis itu menggabung sehingga lahir sesuatu yang baru, namanya creative thinking. Kalau evaluation, judgment. Jadi ini namanya taksonomi belum level kognitif, level akalnya, kognisinya. Ini tidak bisa dibaca, mesti kalian silakan di copy. Kalau ini namanya verb will, jadi belum itu tidak cuma merumuskan definisinya, tapi juga kata kerja aktifnya.
Misalnya untuk evaluasi, itu kata kerja aktifnya solve. Solve itu kan cari jalan keluar tadi. Kritik, criticize, appraise, mengapresiasi, access, mengakses, conclude, menyimpulkan, justify, membenarkan, judge, menilai. Ini kata kerjanya. Kalau sekedar knowledge ya bisa kamu draw, identify, locate, label, select, list, recite, name, record, repeat. Wis cari sendiri di kamus bahasa Inggris artinya. Itu untuk yang knowledge. Yang warna oranye itu ya. Yang warna biru, layar paling luar itu student produknya. Jadi hasilnya antara lain murid itu bisa variasinya itu. Kalau kalian nanti jadi guru bisa kamu perhatikan ini. Muridmu bisa apa? Menghasilkan apa? Itu kelihatan dari levelnya. Oke, jadi ini web wheel-nya. Namanya wheel itu roda, verb itu kata kerja rodanya kata kerja. Maksudnya tadi yang knowledge, evaluation, sintesis, analisis itu ada kata kerjanya yang cocok. Kata kerja itu menunjukkan berarti itu yang harus dilakukan. Dan selanjutnya ada produknya. Misalnya yang comprehension itu memahami, ada produknya. Misalnya diagram. Bikin diagram outline, grafik, drama, poster, summary, speak, macam-macam. Itu berarti orang bisa ceramah, orang bisa bikin outline, orang bisa bikin grafik, orang bisa bikin diagram, berarti dia sudah paham. Nah ini kalau mau belajar serius, jadi dosen yang serius, perhatikan ini. Kepentingan mahasiswamu, kepentingan siswamu. Oke, teman-teman yang tarbiyah mesti lebih ngerti. Nah ini ranah selanjutnya, ranah attitude, sikap atau afektif. Sama kayak yang kognitif tadi, ada level rendah, ada level atas. Oke, level paling rendah afeksi itu level penerimaan. Jadi keterbukaan untuk orang lain atau untuk wawasan baru atau untuk pengetahuan baru. Ini level paling rendah. Kalau level paling rendah saja tidak jadi belajar. Kalau orang terbuka untuk menerima saja tidak, ya tidak perlu belajar lagi, dia sudah selesai. Maka afeksi seorang pembelajar yang paling rendah itu penerimaan. Kalau kalian kesini tidak terbuka, sudah ditutup sejak awal, ya tidak ada yang bisa masuk. Harus siap menerima. Nah, itu level paling rendah. Dosenmu kayak gimana pun, apakah dosen sabar, apakah dosen killer, tetap kamu harus terbuka. Bahwa kamu cocok apa enggak, setuju apa enggak dengan pikirannya, itu urusan selanjutnya nanti. Tapi batinmu, mentalmu harus mental yang terbuka, siap menerima. Itu level paling rendah. Level atasnya lagi, level responsif. Level responsif itu siap merespon, berpartisipasi. Oke, kamu sudah mendapatkan materi, kamu sudah dikasih pengetahuan baru, wawasan baru, karena kamu tadi sudah nerima. Responmu apa sekarang? Setuju, cocok, kamu anggap penting, terus kamu pahami, terus kamu aplikasikan apa? Ini responsif. Kalau ndak mau respon, percuma, kamu diajari macam-macam. Ya respon itu bisa setuju, bisa tidak, diaplikasikan atau tidak, kamu jalankan atau tidak, kamu analisis atau tidak, itu namanya respon. Kayak sekarang ya saya ngasih materi macam-macam.
Kalau kamu sudah terbuka mesti dapat. Tapi kamu nggak mikir selanjutnya bagaimana. Sudah dapat ya sudah Pak. Berarti tidak responsif. Responsif itu saya cocok sama itu Pak. Saya tidak setuju sama yang tadi. Saya setujunya yang kayak gini, itu namanya respon. Itu menunjukkan kamu aktif. Responsif. Berarti level afeksinya jalan. Ini tantangannya guru, tantangannya dosen. Selain murid itu harus mau mendengarkan, dia juga harus mau responsif. Kalau enggak, tiwas gurunya ngomong capek, enggak ada hasilnya. Muridnya mau meneng, ada yang tanya, diem aja. Berarti enggak ada yang tanya ini, diem aja. Bingung dosennya. Ditanya ada yang tanya, diem. Ditanya enggak ada yang tanya juga diem. Oke, enaknya kita akhiri kelas ini. Diem lagi. Atau dilanjutkan lagi, diem, susah. Ya kan? Itu perlu digarap afeksinya. Oke. Yang ketiga penghargaan. Ini juga level lebih tinggi. Kalau tadi responsif, sekarang level lebih tinggi apa? Mau menghargai. Jadi ini menghargai itu kamu valuing itu, oh ini baik Pak, ini buruk. Itu berarti sudah bisa menghargai. Bisa membedakan baik buruk, itu level afeksi ketiga. Ini saya cocok Pak, kalau ini tidak cocok. Saya tidak setuju sama itu Pak, meskipun saya paham maksudnya. Itu sudah bisa valuing. Bisa menilai, menghargai. Itu ranah afeksi yang ketiga. Ranah afeksi yang keempat, organisasi. Bisa kerjasama. Tidak menang-menangan sendiri. Itu berarti level afeksinya lebih tinggi. Di antara tujuan pembelajaran, masukkan ini. Ya paling dasar masukkan gimana caranya murid mau menerima. Kalau enggak, ya kamu yang ngajari biar mereka mau menerima. Kalau sudah nyampe situ, naikkan kelas lagi. Gimana caranya mereka responsif. Kok diem saja, itu berarti pembelajarannya mungkin tidak menarik. Atau gayamu mungkin membuat mereka diam. Diatur lagi biar mereka responsif. Kalau sudah, naikkan kelas lagi. Gimana caranya mereka bisa menghargai, bisa menilai. Mana baik, mana buruk, mana disukai, mana tidak disukai. Kalau sudah, naikkan kelas lagi satu level lebih tinggi, mereka bisa kerjasama, bisa berorganisasi. Ya kerjasama itu bukan berarti waktu ujian boleh kerjasama saling nyontek. Ya, maksudnya mereka bisa secara harmonis menyelesaikan tugas bersama. Kadang-kadang kan ada di kelas itu sing pinter ndak mau kalah, pengen menang terus, pengen menonjol terus. Sementara yang ndak pinter minder, diam terus. Terus di kelas jadinya ndak sinkron, ndak saling bantu. Berarti ndak bisa kerja sama. Naikkan satu level lagi untuk mereka biar bisa kerja sama, ngerti harmoni, ngerti sistem nilai yang disepakati bersama. Dan yang paling tinggi adalah karakterisasi. Kalian mungkin dengar pendidikan karakter. Ini ketika pendidikan tujuannya adalah membentuk dirimu secara ideal. Itu namanya pendidikan karakter. Yo, idealnya gimana? Saya ingin membentuk siswa yang cerdas, kreatif, soleh, dan seterusnya. Ini karakterisasi. Puncaknya di situ. Ranah afeksi. Jadi kalau tadi akal levelnya itu, kalau afeksi levelnya 5 ini. Ini level batinnya. Dia menerima, tidak cuek, menghargai, bisa kerjasama, dan karakternya bagus. Nah, mereka harus menguasai ini. Kemudian kalau ini yang psikomotorik, yang gerak. Yang gerak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada persepsi, ada kesiapan, ada reaksi yang diarahkan,
mekanisme, reaksi kompleks, penyesuaian, ada kreativitas. Kalau persepsi itu berarti kemampuan menggunakan panca indera, itu paling gampang. Jadi ini dasarnya psikomotorik skill. Saya ngomong ini hubungannya menggunakan mulut di depan mikrofon. Saya garuk-garuk menggunakan tangan untuk rambut yang gatel. Ini simple, gerakan-gerakan ini. Kalau siswanya belum bisa, ya diajari level persepsi di ranah psikomotorik. Terus naik kelas 1 lagi, level kesiapan. Kalau persepsi tadi kan sifatnya panca indera, kalau ini sifatnya kesiapan diri menghadapi apapun situasi yang dihadapi. Misalnya, hari ini saya siap kalau pulang nanti hujan. Kenapa? Aku ngerti hujan karena hawanya sumuk dan saya sudah bawa jas hujan. Nah, ini namanya kesiapan diri menghadapi situasi apapun. Saya tahu tindakan yang harus saya lakukan. Misalnya, kok sejak tadi ngomong haus ya? Oh, berarti aku perlu minum. Nah, ini berarti secara psikomotorik aku waras. Siap menghadapi situasi haus dan bisa minum. Itu level lebih tinggi daripada sekedar persepsi. Terus naik level lebih tinggi lagi, ini tindakan namanya reaksi yang diarahkan, niru. Misalnya, apapun yang kalian lakukan yang dasarnya adalah jiplak, meskipun yang baik-baik. Itu namanya reaksi yang diarahkan. Nari misalnya, itu kan niru. Nyanyi mungkin juga niru. Ini namanya reaksi yang diarahkan. Ini psikomotorik. Latihan silat, itu kan psikomotorik. Itu kan kamu niru. Kamu kalau latihan silat kan enggak ngarang sendiri. Diajari suhunya jurus apa, saya ngarang sendiri aja, enggak usah niru itu. Karena enggak. Kalau levelmu masih pemula, masih harus niru. Reaksi yang diarahkan. Kalau sudah niru yang baik-baik, ada level lebih tinggi lagi namanya mekanis. Mekanis itu membiasakan yang tadi dipelajari, gerakan-gerakan yang sudah dimengerti tadi sampai terbiasa. Sehingga tertanam benar, ini level atasnya, mekanis. Terus ada lagi naik level lebih tinggi namanya reaksi kompleks. Reaksi kompleks itu melakukan hal yang kompleks sekaligus. Saya ini ngomong sambil mikir, sambil ngatur slide. Ah, ini kompleks, berarti lumayan levelku agak tinggi. Bisa melakukan reaksi kompleks. Ya mungkin kalian juga sekarang sedang reaksi kompleks. Sambil mendengarkan saya, sambil ngantuk, sambil minum teh, sambil macam-macam. Satu kali aktivitas di situ rumusnya banyak, reaksi yang dilakukan banyak. Itu namanya reaksi kompleks. Naik kelas lagi ada penyesuaian, adaptasi. Kalau ini kemampuan, kayak tadi misalnya kalian belajar silat, oh ini pakai jurus ini, pakai jurus itu. Kok di dalam musuhnya besar apa musuhnya? Wah, pakai jurus itu. Ini jurusnya harus dimodifikasi. Ini namanya kemampuan adaptasi. Misalnya minum teh. Wih, tehnya kok terlalu manis. Oh, gimana ini? Oh, sebelahnya ono air putih, lumayan tak tambah air putih aja. Ini kemampuan adaptasi. Jadi kemampuan menghadapi situasi yang berubah dan kamu bisa menyesuaikan. Oke, terus yang paling tinggi sama kreativitas. Kalau ini menciptakan aktivitas yang baru sama sekali. Jadi ada kognitif, afektif, psikomotorik. Pendidikan itu digarap tiga-tiganya. Ya kepala, ya hati, ya hand. Psikomotorik ini yang hand, yang tangan, yang afektif itu yang head itu yang kepala.
Tujuannya apa? Taksonomi tadi. Taksonomi itu level-level hierarki, kategori-kategori ya. Kalau kalian seorang pendidik butuh merumuskan tujuannya pakai level-level tadi. Muridmu ada di mana? Ya kayak ngaji filsafat ini kan harus saya ngambil level, isinya macam-macam. Mungkin ini levelnya baru knowing sama comprehension. Aplikasi mungkin dikit-dikit beberapa diaplikasikan sendiri-sendiri. Cuma targetnya kalau setiap ngaji ini cuma knowing sama comprehension. Knowing itu sudah bagus, kalian bisa menyebut ulang. Mungkin setelah ngaji ini nulis status apa yang hubungannya sama ini. Padahal mungkin nggak terlalu paham. Tapi iso nulis status lah, karena sudah terlanjur moto, jadi fotonya kan harus dikasih caption, terus kamu ngutip sidik-sidik. Itu knowing namanya. Kalau comprehension itu kalian tidak butuh lagi tadi saya ngomong apa, tapi dengan kalimatmu sendiri kamu jelaskan. Versimu sendiri itu sudah comprehension. Kalau application berarti sudah dijalankan. Kalau analisis mungkin sudah ngaji tema ini sudah bisa jadi satu tulisan makalah, itu biasanya sudah analisis. Atau sintesis, kalian kreatif. Bikin yang baru dari teorinya Bloom ini. Wah, kalau cuma 6 kurang Pak, saya bikin kategori lagi 12 misalnya. Nah, itu kreatif. Jadi kalau Bloom kan cuma memahami. Nah, kalau di saya ada lagi, ada setengah paham, ada salah paham misalnya. Misalnya contohnya berarti kamu kreatif. Ngalah-ngalahi Bloom. Nah, itu gunakan itu untuk tujuanmu belajar, merancang pembelajaran. Pahami porsi dan proporsinya yang kamu ajar, terus arahkan ke sana. Bantu untuk, oh kamu itu levelnya masih ini, jadi harus, nah itu. Oke, jadi tujuannya secara umum itu. Kritiknya banyak, kalau ada yang mau ngeritik ya. Yang pertama, level ini bagus untuk pendidikan yang holistik tadi bareng-bareng. Cuma untuk praktek sehari-hari kadang-kadang orang butuh diawali dari evaluasi. Dalam kasus tertentu kadang-kadang diawali langsung aplikasi. Itu bisa. Ndak sekaku itu. Itu ada yang kritik begitu. Jadi ndak selalu harus diawali pemahaman dulu. Ndak, kadang-kadang pemahaman bisa muncul belakangan setelah aplikasi. Jadi ndak harus urutannya, itu kritik yang pertama. Cuma memang kalau ingin membentuk seseorang, namanya pembelajaran yang terintegrasi ini bagus, tapi untuk kasus-kasus parsial itu biasanya ya banyak juga yang ndak urut semacam itu. Kemudian ada juga yang mengkritik sebenarnya higher level, 3 level yang atas itu ndak urut gitu. Tapi jejer, setara. Jadi 1, 2, 3. Nah yang keempat, 3-3-nya ini menganalisa, mengevaluasi, mencipta. Ini sebenarnya sak level. Orang boleh milih melakukan mana saja. Analisis, mungkin orang bisa evaluasi tanpa analisis dulu bisa. Basisnya pemahamannya. Atau bisa menciptakan tanpa harus mengevaluasi dulu juga tidak apa-apa. Jadi 3 ini selevel, tidak urut, ada kritik begitu. Ada juga yang mengkritik sintesis itu harusnya lebih tinggi dari evaluasi. Jadi menciptakan itu nilainya lebih tinggi daripada ngeritik. Jadi harusnya menciptakan yang atas, ngeritik bawahnya. Atau banyak hal, itu kritik keempat, yang aplikasinya dulu. Pemahamannya belakangan, misalnya problem based learning, nyari kasus dulu di lapangan apa, terus baru dilihat konsepnya. Ini kan kebalik. Kalau tadi kan dipahami terus dijalankan, banyak kasus yang lihat aplikasinya dulu baru dipahami. Kemudian ada yang kritik juga, ini teori kan fokusnya pada metode belajar. Tidak dibahas unsur yang paling penting, motivasi belajar.
Tadi dirancang-rancang sampai detail, ini level analisis, ini level evaluasi. Lah kalau muridnya males, sama aja. Makanya butuh juga teori tentang motivasi belajar, bukan hanya metode belajar. Terus teori ini katanya yang mengkritik fokusnya kok individual, orang per orang. Padahal belajar itu butuh kebersamaan, social learning. Bukan perkembanganmu pribadi, tapi perkembanganmu bersama. Teori ini agak individual. Nah, itu kritik-kritiknya. Karena ini ya teori lama, perkembangan-perkembangan terbaru banyak. Makanya ada teori baru dari koleganya sendiri, namanya Krathwohl. Krathwohl itu merevisi taksonominya Bloom dengan kata kerja. Kalau tadi kan knowledge, sudahlah nggak usah pakai knowledge. Bisa merancukan pemahaman, pakai kata kerja. Akhirnya jadinya remembering, understanding, applying, analyzing. Yang ini dibalik. Kritiknya tadi diterima. Evaluating dan creating. Jadi evaluasi dulu, yang lebih tinggi itu menciptakan. Nah ini taksonomi Bloom versi baru hasil revisi. Dari tokoh pendidikan selanjutnya, penerusnya meskipun juga koleganya. Jadi nanti silahkan yang tertarik teori ini bisa diperdalam. Saya masih bawa satu teori lagi dari Bloom, yaitu namanya mastery learning. Mastery learning itu pembelajaran tuntas. Pembelajaran tuntas itu sebenarnya asumsinya gini, setiap murid itu kemampuannya sama. Kemampuannya sama, hanya saja kesempatannya yang berbeda. Jadi anggapannya setiap siswa itu sebenarnya punya potensi belajar yang sama. Bedanya apa? Di waktu dan kecepatannya. Kalian ini pemahamannya mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, tapi semuanya sebenarnya bisa memahami. Berarti bedanya di waktu, bukan di IQ. Kan ada orang memahami suwe terus IQ-mu berarti rendah, enggak. Bukan IQ-nya masalahnya, kecepatan belajarnya. Berarti apa? Harus ada sistem belajar yang mengakomodir perbedaan kecepatan ini. Itu dasarnya mastery learning. Maka belajar itu harus tuntas. Tuntas itu berarti semuanya paham. Tidak ada yang ketinggalan, tidak paham. Oh kamu tidak lulus, tidak boleh begitu. Harus lulus semua. Caranya apa? Diatur gimana caranya faktor waktu ini dijembatani. Ya belajar tuntas itu yang nomor 2 itu. Siswa tidak ganti materi sebelum menguasai materi sebelumnya. Jadi misalnya materi A itu sak kelas harus paham dulu semua. Kalau ada yang belum paham ditunggu. Sampai paham semua sak kelas. Itu namanya belajar tuntas. Kalau ada yang paham duluan, dia disuruh nunggu. Dikasih pengayaan materi apa, enggak apa-apa. Tapi dia nunggu, enggak boleh ganti materi selanjutnya sampai yang pemahamannya lambat ini menguasai. Jadi kalian jangan mau disebut, ala kamu mahasiswa bodoh, enggak Pak. Ini urusannya cuma waktu aja. Iya. Jadi urusannya waktu itu, temanku yang sampean sebut pinter itu memahaminya cepat. Kalau saya butuh waktu agak lama. Tapi akhirnya sama bisa paham. Kalau saya dikasih waktu tambahan, saya akan kayak dia. Nah, itu makanya perlu sejenis mastery learning. Ini kalimatnya belum ini. Education must be increasingly concerned. Jadi pendidikan itu harus sangat memperhatikan tentang perkembangan seutuhnya dari semua anak, semua remaja. Dan merupakan tanggung jawab sekolah
untuk mewujudkan situasi belajar yang memungkinkan setiap individu mencapai level tertinggi yang mungkin dicapai. Ya kalau tadi permasalahannya waktu, ya harus bikin strategi gimana caranya problem waktu ini dijembatani dan akhirnya tuntas semua. Namanya mastery learning. Tidak ada yang ketinggalan, tidak paham. Dasarnya sebenarnya yang miliknya Bloom ini teorinya John B. Carroll, Model of School Learning namanya. Jadi bakat itu kan ada orang, oh ini siswa berbakat, siswa pinter. Enggak. Penentunya bakat itu 3, waktu belajar, ketekunan, sama kualitas pembelajaran. Jadi ya waktu, ya tekun, ya kualitas pembelajarannya. Waktu saja ya sudah kamu tak tambahi waktu tapi tidak tekun, ya sama saja, Tias buang-buang waktu. Kalau semuanya dapat waktu yang cukup dan semuanya tekun dan kualitas pembelajarannya mungkin materinya, pembimbingnya macam-macam bagus, hasilnya akan tuntas. Sama. Asumsinya ini, semua individu dapat belajar. Cuma kecepatan orang belajar itu beda-beda. Dalam kondisi belajar yang cukup, maka hasilnya akan sama. Tidak akan ada perbedaan level. Sak kelas A semua pasti. Cuma waktunya aja yang harus diatur. Ya. Jadi yang satu di semester sebelumnya, yang satu semester selanjutnya, tidak lulus-lulus. Jadi itu. Terus kesalahan belajar yang tidak dikoreksi menjadi sumber utama kesulitan belajar. Jadi setiap kali ada kesulitan belajar harus dikoreksi. Misalnya kalian, Pak saya tidak cocok sama dosennya, tiap hari marah-marah, harus dikoreksi. Pak saya susah nyari bukunya, wong bukunya tahun 60 sementara sekarang nggak dicetak lagi. Satu-satunya buku yang megang dosennya, minjem nggak boleh misalnya. Itu kan kesulitan-kesulitan belajar. Harus segera diatasi demi hasil yang maksimal. Mastery learning. Jadi asumsinya ini. Nah strateginya untuk bisa mastery learning, kalau di Bloom ya paling tidak pakai itu. Yang pertama, memberi siswa perbedaan jumlah waktu. Yalah, ya mungkin kalau motor ono yang ada yang 4 tak, ada yang 2 tak, si ono ya 2 tak. Jadi kecepatannya beda, kapasitasnya beda antara pitung sama yang produksi terbaru kan tidak mungkin balapan. Tapi sampai tujuannya sama. Kamu pakai Vespa tahun 60 dengan pakai Opel sekarang yang terbaru, itu yo beda kecepatannya. Tapi kan yang penting nyampe tujuan. Ya kan? Yang penting kan akhirnya paham. Maka waktunya yang diatur. Jadi memberikan siswa beda jumlah waktu untuk mencapai tujuan bahan ajar. Mungkin yang sudah pinter, oke, yang sudah pinter baca ini dulu, saya tak bimbing yang belum paham. Bisa begitu. Kemudian yang kedua sama, memberi tambahan waktu atau remedi siswa yang tidak bisa paham-paham. Yang satu dapat A, yang ini kok masih E. Oke, yang E kita tambah 2 sesi lagi, tak tambahi sesi, tambah waktu, ben bisa lulus. Oke, yang E nambah 1 semester lagi, semester depan ya. Nah, ya, loh ya, kalau dosenmu tanya, kok kamu ngambil kuliah ini lagi, yang semester lalu waktunya kurang, Pak. Ya, karena saya pemahamannya agak lambat misalnya. Oke. Atau ada tipsnya. Namanya group based mastery learning. Biarkan siswa berkelompok belajar. Aturlah biar misalnya dikasih hadiah. Kalau ada satu kelompok yang
lulus bareng di materi ini, paham bareng, saling ngajari temannya. Nah, itu namanya group based mastery learning. Daripada nanti kamu capek, oke, berkelompok 5-5. Bahas materi ini. Nah, nanti mungkin dosennya ngetes kira-kira 5 orang ini paham semua enggak. Kalau paham semua berarti kelompok ini sukses. Memahamkan materi bersama. Jadi lulusnya bareng. Jadi enggak dosennya nyari waktu tambahan, tapi antar siswa disuruh saling ngajari. Jadi yang pintar ngajari yang enggak pintar. Tapi nanti dosennya tinggal ngecek, bener enggak ini sudah menguasai semua. Kalau sudah nanti dikasih reward apa gitu kelompoknya. Jadi itu bisa pakai strategi itu. Tapi yang jelas ya jangan disamakan. Karena mungkin mahasiswa ini larinya cepat. Kalau yang ini kan enggak. Kalau yang ini bukan pelari cepat tapi pelari maraton. Pelan-pelan tapi jauh nanti. Kalau ini cepat tapi kan dekat. Misalnya, loh ya tipe-tipe pembelajar kan macam-macam. Kamu yang bisa mengidentifikasi. Oke, terakhir. Katanya Bloom, pendidikan itu gini loh. After 40 years of intensive research on school learning in the United States as well as abroad, my major conclusion is, jadi setelah 40 tahun aku meneliti secara intensif tentang pembelajaran di sekolah-sekolah di Amerika dan di luar Amerika. Kesimpulan utamaku apa? What any person in the world can learn, almost all person can learn if provided with appropriate prior and current condition of learning. Jadi apa yang bisa dipelajari oleh seseorang di dunia ini tentang apapun, hampir semua orang bisa mempelajari hal yang sama kalau disiapkan kebutuhan situasi belajar yang sesuai. Kalau kamu heran sama temanmu kok pinter banget, kamu bisa jadi pinter yang sama kalau kamu menemukan situasi dan prasyarat yang pas untuk menggenjot kualitas belajarmu. Mungkin ada yang salah dengan situasi belajar mungkin, atau jangan-jangan bidangnya mungkin, atau jangan-jangan itu tidak cocok sama dirimu. Jadi asal prasyarat-prasyarat dan situasinya cocok, maka setiap orang sebenarnya kesempatannya sama. Jadi itu rumusnya itu. Kalau kalian merasa kok di mata kuliah ini, di pelajaran ini aku susah sekali masuknya ya, coba dicek. Jangan-jangan ada prasyarat atau situasi yang tidak cocok sama dirimu, perlu diubah. Mungkin gurunya jangan-jangan, atau situasi kelasnya. Karena setiap orang kan tipenya beda-beda. Ada orang itu kalau rame tidak bisa belajar, ada orang itu kalau sepi malah tidak bisa belajar, ngantuk. Itu kan kamu harus paham. Ada orang yang tipenya auditori. Auditori itu kalau belajar dia harus mendengarkan. Kalau cuma baca ini nggak paham-paham, ngantuk-ngantuk. Tapi ada orang membacakan, dia ingat paham. Itu auditory. Kalian yang suka ngaji filsafat itu biasanya moco males. Pengennya tak diktek, tak ajari siji. Mungkin tipenya auditory. Jadi butuh mendengarkan. Kalau memang begitu, mungkin strategimu belajar diubah. Cari teman yang sama-sama auditory, saling membacakan. Wacake, tak rungokke, itu mungkin bisa masuk. Itu tipe auditory. Baru belajar kalau mendengar. Tapi ada yang memang tipe visual, dia harus melihat, makanya baca. Yang susah yang ada tipe kinestetik. Kinestetik itu harus ada prakteknya. Mungkin pakai drama, pakai ilustrasi, pakai itu dia baru bisa paham. Tapi kalau cuma teori dia tidak paham. Dijelaskan tidak paham. Dia harus lihat, atau paling tidak ilustrasinya sesuatu yang real. Nah itu
tipe belajar. Kalau kalian salah identifikasi, jangan-jangan itu sebabnya tidak masuk-masuk. Atau mungkin kepribadian, sukanya yang tenang, sepi, di kamar. Kok ya kebetulan dapatnya teman yang rame. Tiap hari maunya ngobrol aja, rame aja. Nah, itu kan neng kamar kamu tersiksa sudah, belajar ndak bisa. Nah, itu namanya prasyarat-prasyarat. Kalau kondisinya cocok, setiap orang adalah orang pinter. Setiap orang pasti sukses belajarnya. Makanya bolak-balik filsafat nyuruh kita, ayo pahami dirimu. Rumusnya apa-apa kuncinya di situ. Kalau kamu paham dirimu, memposisikan dirimu di mana saja itu mesti pas. Kesulitan kita selama ini, kita selalu ikut logika kerumunan. Logikanya orang banyak. Yang itu tidak selalu cocok sama kita. Ya orang lain pakai baju semacam itu cocok, wong dia tinggi, besar, gagah, sementara kamu kurus, kerempeng. Nggak mesti cocok. Nah, kamu sendiri yang tahu bakatmu ada di mana, posisimu ada di mana. Dan jangan lupa kunci terakhir tadi, ketekunan. Secocok apapun, sesuai seperti apapun situasinya, kalau kamu malas, ya ndak ada gunanya. Situasinya sudah cocok, kamu punya teman juga ndak cerewet, buku ada, atau kamu butuh rekaman juga ada, tapi kamunya males, ya podo wae. Senjata nomor 1 ya ketekunanmu. Jangan sampai kamu males. Makanya orang bodoh itu ndak ada, yang ada orang males. Atau kalau kamu ndak males, coba dicek jangan-jangan situasi dan kondisinya ndak sesuai dengan keperluanmu. Oke, kalau sudah begitu, maka disitulah nanti orang bisa menjalankan namanya mastery learning. Pembelajaran yang tuntas. Jadi pembelajaran tuntas itu nanti setiap step materi, setiap step pemahaman ditempuh sampai tuntas. Kalau sudah tuntas, naik ke pemahaman selanjutnya. Kalau sudah tuntas, naik ke pemahaman selanjutnya. Apa bisa Pak di kelas begitu bareng-bareng? Bisa. Loh kan ada yang pinter, ada yang bodoh Pak. Enggak, itu cuma urusan waktu saja. Ya. Jangan khawatir pada akhirnya semua lulus dapat ijazah kecuali yang DO. Oke, ya kan intinya cuma itu. Oke, saya kira itu untuk Benjamin S. Bloom. Minggu depan kita ambil tokoh pendidikan yang kedua, yang lebih, mungkin bau filsafatnya lebih kental minggu depan. Kalau beliau ini kan memang ahli pendidikan. Minggu depan kelihatannya yang biasa. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.